Om Swastiastu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Niputu Rosmadewi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, ada 5 nilai yang harus dimiliki. Yang pertama, yaitu berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, mandiri. Dan yang terakhir, yaitu inovatif. Sebagai seorang guru yang berpihak pada murid, adapun yang saya akan lakukan yaitu memahami karakteristik dan kebutuhan murid, mengutamakan kepentingan murid, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir yaitu menghadirkan pembelajaran bermakna. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang pertama yaitu saya melakukan yang namanya asesmen diagnostik, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Sehingga melalui asesmen diagnostik ini saya mengetahui kekuatan, kelemahan siswa sehingga saya mampu menciptakan dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dan keadaan murid. Yang kedua, yaitu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, yaitu saya akan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid dengan cara dalam proses pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran yang interaktif yang bisa siswa manfaatkan baik secara individu maupun secara berkelompok. Dan tidak lupa juga menyelipkan game quiz untuk mengatasi kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nilai yang kedua yaitu reflektif. Jadi sebagai seorang guru yang reflektif berarti harus berusaha melihat kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua, selalu introspeksi diri dengan melakukan refleksi. Yang ketiga, terbuka terhadap saran dan kritik baik dari siswa maupun rekan sejawat. Dan yang terakhir, yaitu mau memperbaiki praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan untuk nilai reflektif, yang pertama yaitu melakukan refleksi diri setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi setiap selesai melaksanakan proses pembelajaran di kelas, maka saya akan memberikan link Google Form kepada siswa untuk melakukan refleksi diri, sehingga saya tahu apa yang siswa dapatkan dari proses pembelajarannya dan apa yang kurang dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan praktik pengajaran. Jadi dari catatan atau komentar dari supervisor, jadi saya akan menggunakan catatan itu untuk memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan di kelas. Dan yang terakhir yaitu saya memanfaatkan kritik dan saran yang diberikan oleh rekan sejawat tentang bagaimana praktik-praktik baik untuk menciptakan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman siswa. Nilai yang ketiga yaitu kolaboratif. Sebagai seorang guru yang kolaboratif, berarti saya harus mampu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan orang tua siswa. Yang kedua, aktif dalam forum diskusi. Yang ketiga, saling percaya dan saling menghargai. Dan yang keempat, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan warga sekolah, orang tua, maupun siswa. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama yaitu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu MG MP Matematika di sekolah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, kegiatan rutin
di MGMP Matematika di Blasman, itu sebelum tahun ajaran baru, kita berkumpul mendiskusikan perangkat pembelajaran yang nantinya akan kita gunakan dalam proses pembelajaran 1 tahun ke depan. Yang kedua, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam kegiatan sekolah. Nah, kolaborasi yang saya lakukan, contohnya yaitu dalam kepanitiaan ujian sekolah. Jadi sebagai bendahara, jadi saya melakukan koordinasi dengan rekan-rekan anggota panitia ujian sekolah untuk menyukseskan kegiatan ujian sekolah. Selain itu juga saya berkolaborasi dengan rekan-rekan yang tergabung dalam tim literasi dan numerasi untuk meningkatkan literasi dan numerasi di siswa khususnya. Kegiatan yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan orang tua murid mengenai perkembangan belajar anaknya. Jadi selain perkembangan belajar anak di sekolah, saya bersama guru BK, didampingi guru BK, itu biasanya sewaktu-waktu mengundang orang tua ke sekolah untuk mengetahui bagaimana perilaku anaknya di sekolah. Selain perkembangan belajarnya, juga orang tua itu diberikan gambaran bagaimana perilaku sikap anaknya di sekolah. Seperti itu. Terus nilai yang keempat, yaitu mandiri. Sebagai seorang guru yang mandiri berarti harus mampu mengembangkan diri tanpa menunggu arahan dari atasan atau orang lain. Yang kedua, terbuka terhadap perubahan, terutama perubahan yang ada di dunia pendidikan. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat. Dan yang keempat, yaitu melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan pada nilai mandiri, yang pertama yaitu saya mengikuti kegiatan pengembangan profesi seperti diklat, workshop, ataupun pelatihan-pelatihan, baik itu secara daring maupun secara luring. Jadi ini adalah contoh sertifikat komunitas belajar yang ada di SMA Negeri 1 Blabatu, di mana dikemas dalam bentuk webinar berbagi praktik baik tentang pemanfaatan media pembelajaran interaktif untuk menunjang efektivitas pembelajaran. Jadi ini salah satu bentuk sertifikat yang saya miliki ketika saya telah mengikuti kegiatan webinar. Kemudian yang kedua, saya pernah mengikuti yang namanya kompetensi Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia di LOPI ya, di mana di sini adalah ajang kompetensi sains khususnya di bidang matematika. Jadi untuk mempersiapkan diri sebagai pembina Olimpiade di sekolah, jadi saya mengikuti ajang kompetensi sains atau aksi pada tahun 2021, di mana saya di sana mengerjakan atau menjawab soal-soal setingkat Olimpiade. Jadi dengan mengikuti kompetisi ini, maka saya akan meningkatkan kompetensi saya terutama saat memberikan pembinaan kepada siswa-siswa yang akan mengikuti lomba matematika ataupun Olimpiade matematika. Terus yang ketiga yaitu aktif dalam membangun komunitas sekolah. Seperti dalam kegiatan workshop berbagi praktik baik yang dilakukan di komunitas belajar Blasman di PMM. Jadi saya aktif bertanya dan saya juga sering ditunjuk sebagai moderator dalam kegiatan workshop. Itulah beberapa kegiatan yang menunjukkan nilai kemandirian pada diri saya. Selanjutnya yang terakhir berikutnya yaitu inovatif. Jadi sebagai seorang guru yang inovatif berarti kita harus mampu memunculkan ide atau gagasan yang solutif. Yang kedua harus kreatif dan mau berinovasi dalam merancang kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga terbuka dan mau mengikuti perkembangan zaman. Sehingga siswa yang kita ajarkan itu dia belajar sesuai dengan kodrat zamannya.
Yang keempat, yaitu menyesuaikan gaya dan cara mengajar sesuai dengan perkembangan pendidikan saat ini. Selain disesuaikan dengan perkembangan pendidik saat ini, tentunya gaya dan cara mengajarnya itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa yang akan diajarkan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, diantaranya yaitu saya membuat media pembelajaran interaktif berbasis IT, contohnya media pembelajaran yang saya buat dan saya terapkan di kelas, itu ada namanya aplikasi GeoGebra. Jadi aplikasi GeoGebra ini saya gunakan untuk memvisualisasikan materi geometri yang abstrak. Itu sehingga siswa bisa membayangkan materi abstrak itu yang divisualisasikan dalam bentuk media GeoGebra. Sehingga contohnya dalam materi lingkaran, misalkan kedudukan titik terhadap lingkaran, maka dengan melakukan eksplorasi dengan media GeoGebra dan mengikuti petunjuk yang ada di media itu, maka siswa akan mengetahui, oh ternyata posisi titiknya itu berada di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau pada lingkaran. Saat apa kondisi itu terjadi, maka siswa di sana akan menggali bersama rekan-rekan kelompoknya saat kapan dia titiknya berada di dalam lingkaran, di luar lingkaran, ataupun pada lingkaran. Seperti itu. Terus yang kedua, yaitu saya menerapkan salah satu model pembelajaran inovatif di kelas, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi, saat melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan model PBL, maka di awal pembelajaran itu saya memberikan siswa gambaran apa sih contoh penerapan dari materi yang akan mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapannya itu biasanya saya kemas dalam bentuk soal kontekstual yang saya tayangkan di PowerPoint ataupun saya tayangkan dalam bentuk video pembelajaran yang sudah saya upload di YouTube channel saya pribadi. Terus yang ketiga, yaitu saya membuat dan memanfaatkan bahan ajar interaktif. Salah satu bahan ajar interaktif yang pernah saya buat, yaitu membuat LKPD menggunakan live worksheet, serta membuat lembar kerja, yang mana lembar kerjanya itu penyelesaian dari masalah-masalahnya itu menggunakan bantuan dari media GeoGebra yang saya buat. Seperti itu. Nah, untuk peran guru penggerak, itu ada 5 juga. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga menjadi pendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir menjadi penggerak komunitas praktisi. Jadi di antara 5 peran guru penggerak ini, saya baru melaksanakan 3 di antara 5, yaitu pertama, menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Dan yang terakhir, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Nah, menjadi coach bagi guru lain ini biasanya saya lakukan ketika ada proses penginputan nilai ke Erapod. Jadi guru-guru senior yang masih kesulitan dalam melakukan upload nilai ke sistem Erapod, maka saya akan memberikan bantuan kepada guru tersebut. Selain itu, dalam mengupload bukti dukung si kepo ataupun administrasi lainnya yang ada kaitannya dengan teknologi atau IT. Jadi itulah beberapa nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya lakukan dan saya miliki. Jadi sekian sharing yang dapat saya sampaikan tentang tugas demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak. Maka akhir kata saya ucapkan terima kasih.